Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Pihak penggugat Muhammad Taufik yang sebelumnya bakal calon wali kota dari PDI Perjuangan pada Pilkada 2024. Sementara pihak yang digugat adalah Joko Widodo. Kemudian KPU Surakarta, SMA 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Dalam sidang perdana ini, Jokowi tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Selain sidang ijazah Jokowi, PN Surakarta juga menggelar sidang gugatan mobil SMK dengan penggugat Aufa Lukman, sementara pihak tergugat Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin, dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Lalu bagaimana dengan informasi terbaru mengenai jalannya sidang perdana kasus ijazah Joko Widodo? Sudah ada rekan kami Budi Zulkifli yang saat ini berada di Pengadilan Surakarta, Jawa Tengah. Budi Zulkifli, apa informasi terbaru mengenai sidang pada hari ini? Ya Sira, kabar terbaru yang bisa kami bagikan kepada Anda dan juga pemirsa terkait dengan agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana kita ketahui bahwa hari ini Pengadilan Negeri Surakarta menggelar dua agenda sidang, di mana kedua-dua sidang perdana yang digelar ini salah satu tergugatnya adalah mantan Presiden Joko Widodo, di mana dalam sidang pertama yang digelar dengan agenda ijazah SMA Jokowi itu tadi sempat diskor selama sekitar 1 jam karena ada berkat administrasi yang belum lengkap. Lalu kemudian setelah bisa dilengkapi oleh pihak tergugat, akhirnya kemudian sidang dilanjutkan. Dan jalannya sidang perdana tadi yang disepakati sementara dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Putu Gede Haryadi tersebut, disepakati bahwa akan dilakukan mediasi antara para penggugat dan juga pihak tergugat. Dalam hal ini baik itu penggugat, kuasa hukum dari penggugat Muhammad Taufik dan juga pihak tergugat menyepakati akan ada mediasi, di mana mediator yang ditunjuk adalah Profesor Adi Sulistiono yang merupakan guru besar dari Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah. Dan mediasi ini nantinya akan digelar pada... Jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dilakukan. Dikit lagi Pak, bentar. Pak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua. Saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Janar, ada Wakil Kamal dan
Prasetyo, Lukbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke 5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024, karena tentang dugaan korupsi, kolusi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup ya panjang lah, 30 menit ya lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Anmus Dalar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya. Gegerkan negara, Prabowo resmi desak KPK periksa Joko Widodo. Banyak dugaan korupsi berat yang harus diungkap. Langkah berani Presiden Prabowo yang mengguncang Indonesia. Selamat datang kembali di Menyala News bersama saya Charles Hulu. Hari ini kita akan membahas kabar yang menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru negeri.
Kabar yang dianggap sebagai langkah sejarah paling berani dari Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya sudah terkonfirmasi resmi. Presiden Prabowo telah mengirimkan surat perintah dan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera memeriksa, menyelidiki, dan mengusut tuntas segala dugaan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebocoran keuangan negara yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo atau Joko Widodo. Ini adalah momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang presiden memerintahkan lembaga anti rasuah untuk memeriksa pendukungnya dulu, sekaligus mantan presiden pendahulunya sendiri. Kenapa Prabowo melakukan ini? Apakah ini balas dendam politik? Atau memang... Halo sahabat politik, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral. Di sini, tempat kebenaran disampaikan tanpa kedok, fakta diungkap secara berani, dan suara rakyat didengar dengan jernih. Sahabat politik, hari ini kita membahas satu peristiwa yang luar biasa di panggung hukum kita. Sebuah momen yang membuktikan bahwa di negeri ini ternyata masih ada hakim yang tak gentar, tak bisa dibeli, dan hanya meminta satu hal, kebenaran. Ruang sidang mendadak gempar ketika majelis hakim bertindak tegas dan menolak gertakan atau iming-iming dengan kalimat monohok, "Saya mau ijazah asli, bukan kopian." Di video Kabar Politik Viral, kali ini kita akan bedah tuntas mengapa seorang hakim sampai melontarkan ketegasan seperti itu, mengapa sampai detik ini dokumen asli yang dipersoalkan tak pernah diperlihatkan di publik, dan apa dampaknya bagi keadilan di Indonesia. Simak sampai habis. Sahabat politik, mari kita pahami dulu perkaranya. Kasus gugatan ini berkaitan dengan tuduhan kebohongan dan dugaan ijazah palsu tim penggugat yang diwakili oleh sejumlah tokoh dan tim kuasa hukum, termasuk Roy Suryo CS dan advokat Aziz Yanuar, melempar gugatan perdata secara pribadi kepada Joko Widodo. Tuntutan yang mereka minta sebenarnya sangat sederhana dan wajar. Tunjukkan dokumen ijazah yang asli. Bukan fotokopi, bukan salinan. Selama bertahun-tahun yang beredar ke publik hanyalah lembaran salinan. Dan dalam salinan tersebut muncul berbagai keraguan dari publik. Mulai dari stempel yang tak jelas, mana yang memicu tanda tanya, hingga foto wajah yang diragukan identiknya. Bahkan dalam keraguannya, pengakuannya mantan Menpan RB Yudi Krisnadi sempat menceritakan dinamika masa lalu bersama Anies Baswedan saat menertibkan ijazah palsu pejabat ASN, hingga akhirnya muncul spekulasi di balik reshuffle kabinet kala itu. Nah, sahabat politik Kabar Politik Viral, momen puncak terjadi saat pembuktian di persidangan. Pihak tergugat hanya menyodorkan berkas serupa fotokopi dengan alasan dokumen aslinya sedang disita atau dijadikan bukti di kepolisian. Disinilah majelis hakim langsung pasang badan. Hakim menegaskan bahwa untuk memeriksa dan memutuskan perkara dengan adil, hakim butuh melihat fisik dokumen aslinya langsung dengan mata kepala sendiri, bukan cuma mendengar klaim atau melihat berkas fotokopi berulang kali. Muncul narasi hangat mengenai hakim tak mau disogok atau disogok. Maknanya jelas, sahabat politik, ada indikasi tekanan atau dorongan agar hakim mau mengalah, mau menerima salinan fotokopi saja sebagai pengganti dokumen asli, atau segera menutup perkara. Namun, hakim berdiri teguh di atas hukum secara perdata. Salinan tidak bisa menggantikan bukti utama tanpa pencocokan dokumen asli di hadapan sidang. Sahabat politik, ini bagian yang paling krusial dan wajib kalian tahu dari Kabar Politik Viral. Poin pertama, putusan PN Surakarta. Hakim menolak tidak dapat menerima gugatan hanya karena faktor prosedural. Ingat ya, sahabat politik, hakim tidak pernah memutus atau menyatakan ijazah tersebut asli maupun palsu. Jadi, kalau ada narasi yang bilang pengadilan negeri sudah menyimpulkan ijazahnya asli, itu salah besar. Poin kedua,
Sisi lain, PT UN memerintahkan pihak UGM untuk membuka dokumen akademik tersebut sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Sayangnya, hingga kini dokumen itu masih belum dibuka transparan ke publik. Pertanyaannya sederhana, sahabat politik, jika memang asli dan tidak ada yang disembunyikan, kenapa tidak menunjukkan saja dokumen aslinya selama 1 menit ke publik? Begitu ditunjukkan dan terbukti sah, semua tuduhan palsu akan runtuh seketika dan nama baik akan pulih total. Mengapa harus berbelit-belit dan membiarkan polemik ini merayap bertahun-tahun? Sahabat politik, kabar politik viral, penegakan hukum tidak boleh kalah oleh kekuasaan atau tekanan. Kita angkat topi dan berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para hakim jujur yang berani menuntut bukti asli demi tegaknya keadilan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kebenaran di atas segalanya. Rakyat tidak menuntut hal yang aneh, rakyat hanya menuntut transparansi dan kejujuran. Bagaimana pendapat kalian sahabat politik? Tuliskan komen kalian secara bijak di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kabar Politik Viral agar penyebaran arus kebenaran ke seluruh penjuru negeri. Selanjutnya teman-teman, ada banyak sekali komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen tentang cuplikan video ini. Mari kita bacakan dan melihat bagaimana perkembangannya. Teman kita, Kabar Politik, Hakim baru benar. Teman kita, Mukjibini Bin, memberikan komentar, kejar manusia iblis membohongi rakyat 10 tahun. Kalau terbukti palsu, gantung saja di Monas. Teman kita, Yuliana Handri Nandi, memberikan komentar, puji Tuhan, Bapak Hakim membela rakyat. Teman kita, Ruby Nur Arief, memberikan komentar, setuju sekali. Teman kita Arifianto memberikan komentar, ini lihat para termul, mantan menteri yang dipecat karena berani, ayo ganti KPK Kapolri biar beres kasus ini. Teman kita Udazim memberikan komentar, semua yang menghalang-halangin kepalsuan ijazah Jokowi harus ditangkap. Teman kita Rakon Nangan memberikan komentar, sebetulnya nggak perlu data lagi. Data awal foto ijazah berkacamata adalah tidak lazim, sehingga bisa disimpulkan bahwa ijazah tersebut palsu. Teman kita Jalur Remas memberikan komentar, cari terus kebenarannya, jangan biarkan mafia-mafia mengobrak-abrik negeri ini. Teman kita Nasi Goreng Kokil Pak Amin memberikan komentar, lama muaknya melihat kapan berakhirnya. Ijazah Jokodok ini sudah terlalu lama digoreng. Jangan tumpul ke atas, runcing ke bawah. Rakyat juga bukan bodoh melihat para pemimpin yang tidak jujur dalam hal ijazah Jokodok ini. Teman kita Depan memberikan komentar, tangkap Jokowi ijazah palsu. Teman kita Indah Nursanti memberikan komentar, hakim harus amanah, tidak boleh jadi termul. Teman kita Wardoyo Edi memberikan komentar, makanya segerakan adili Jokodok dan buang dia ke Nusa Kambangan. Teman kita Pak Sol memberikan komentar, wajib hukumannya bersama-sama untuk melawan kebohongan, kerusakan, kebatilan, keberobrokan, maling, korupsi uang rakyat. Jangan mau kalah dengan rejim ilmu palsu. Teman kita Matsu Arief memberikan komentar, Jokowi harus diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menggunakan ijazah palsu menjadi presiden 2 periode. Teman kita Slamet Raharjo memberikan komentar, kejar terus sampai terbongkar penipuannya, miskinkan, hukum mati. Teman kita Bambang Olive memberikan komentar, kejar Jokowi, bikin gaduh bangsa ini. Teman kita Abmanah Badila memberikan komentar, buktikan saja Pak, buruh terus Pak, mudah-mudahan dapat diadili. Teman kita Indah Nursanti memberikan komentar, adili, jangan hukum Bapak Jokowi, mahzulkan Wapres Gibran, copot Kapolri, copot termul dan di kabinet, rampingkan struktur anggota DPR.
Teman kita Moka Novendi memberikan komentar aneh jika JKW banyak bohong, kenapa seluruh aparat hukum semua diam tidak berani bertindak. Teman kita Cakwa Jatim memberikan komentar, untuk saat ini Joko dan anaknya tidak akan tersentuh hukum sampai 2029 apapun kasusnya, bahkan bisa jadi sampai 2035 bila pegemoi 2 periode. Teman kita Kadar Sutra memberikan komentar, Nepal kan semua yang terlibat sekalian sama-sama dibikin susah negara racut marut. Teman kita Sri Yuningsi memberikan komentar, bergeraklah para pejuang keadilan dan kebenaran, selesaikan kasus ijazah Jokowi, jangan kendor, tak harus dihukum Roy dan Tifa, yang dihukum itu Jokowi. Teman kita Asep Pomar memberikan komentar, ini adalah makarnya, ialah dengan mengulur-ngulur waktu, yaitu untuk memberi waktu kepada Jokowi untuk tobat atau untuk lebih menghinanya, lebih terhina lagi, bukan hanya untuk dia tetapi untuk semua pendukung dan pelindungnya yang menutupi dosanya. Teman kita Cekmut memberikan komentar, Jokowi sudah menghancurkan negeri ini, harus diadili. Teman kita Rido memberikan komentar, harus begitu Pak Hakim, takut dosa, jangan sampai mau disogok. Teman kita Rahma Garut memberikan komentar, yang menghalang-halangi JKW tangkap terutama si Andi Aswan, Ensogon, para buzzer dan semuanya termul-termulnya. Teman kita Mukhzolihin memberikan komentar, panggil rektor dan Kapolri oleh pihak yang berwenang, di mana harus bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tentang ijazah Jokowi yang sebenar-benarnya. DPR atau Menteri Pendidikan atau Presiden yang telah mengangkat pejabat. Teman kita Zainepal memberikan komentar, oh gitu ya, ini baru tahu rakyat, orang-orang yang cerdas diganti. Teman kita Sutopo memberikan komentar, ayo lanjutkan sampai berhasil ditangkap di karung, harus ditangkap, dibuang ke laut. Teman kita Ari Ritwati memberikan komentar, usut tuntas biar kapok. Teman kita Lazarus Manuhelu memberikan komentar, buktikan, bukan hanya omong-omong, jangan bikin gaduh di masyarakat, hal-hal itu betul, buktikan agar rakyat tenang. Teman kita saya memberikan komentar, ya Allah, Bapak itu hakim yang jujur dalam menegakkan keadilan, berilah rejeki yang berlimpah khayal barokah, lindungi keselamatan keluarganya, sukseskan hidupnya di dunia dan akhirat, dan jadikan keluarganya kelak berakhir menjadi orang-orang yang husnul khotimah, amin ya Rabbin. Teman kita Aminullah memberikan komentar, ya Allah, ridhoilah Bapak Hakim yang mulia untuk menghakimi diri agar tidak bisa menjadi hakim yang adil pada perkara-perkara berat bagi pejabat yang lazim. Teman kita Nenek Cucu memberikan komentar, semoga hakim jujur ikhlas, kebenaran ijazah Pak Hakim amanah. Teman kita Jamil Jubni memberikan komentar, yang selama ini sudah beredar itu sudah diakui. Kalau ada yang tampil berbeda lagi patut dipertanyakan. Teman kita Lekan Farm memberikan komentar, semoga masih ada hakim yang amanah, baik yang takut dengan sumpah jabatan, amin. Teman kita Ludi Kapcoboyko memberikan komentar, semoga Pak Hakim selalu istiqomah sampai akhir. Teman kita Musa memberikan komentar, buktikanlah diri dulu, bukti-bukti dan rekaman aja tidak bisa, aja bab pergi sana pergi sini, tidak kan berani menangkap Jokowi, mohon maaf, kami tidak tertipu dengan JKW.
Teman kita Edo Rando memberikan komentar, kalau DPR yang katakan mewakili rakyat hanya diam terkesan melindungi ijazah 99% palsu. Pemerintah sudah jelas tak terkesan melindungi si Raja Bohong. Kita teruskan, teman kita Nikmatu Nulfa memberikan komentar sangat mendukung saya. Semoga kedepannya tidak ada orang yang menggobloki masyarakat seperti Joko Dok. Karena anak-anak Indonesia sebenarnya pintar-pintar. Teman kita Kapsulawan memberikan komentar, semoga hakim yang mengadili kasus ijazah palsu Pak Jokowi amanah dan berpijak pada hukum yang berlaku secara adil tanpa pandang bulu. Demikianlah teman-teman pendapat-pendapat daripada teman-teman kita netizen, dan terima kasih telah bersama kami dari awal hingga akhir video ini. Sampai jumpa, salam NKRI harga mati.